Selamat siang buat semua rekan-rekan mekanik maupun yang lagi belajar mengotak-ngatik motor, terlebih motor Vario KCR. Di sini saya mempunyai garapan motor Vario KCR, di mana customernya datang ke bengkel saya mengatakan motor mati mendadak saat berjalan. Dikirain habis bensin, mereka isi bensin, ternyata tidak bisa menyala sehingga didorong ke bengkel saya. Di sini setelah saya bongkar motor, saya coba hidupin, saya periksa melalui dari pengapian, apinya ada. Saya lihat tekanan full pump memang di bawah 40. Kalau saya cek itu ada 35 PSI tekanannya, artinya 35 PSI itu masih bisa menghidupkan motor. Saya cek pengapian dan tekanan semuanya normal-normal aja. Cuman di sini memang kalau saya riset itu scanner selalu gagal terus. Kalau kita masuk, kita klik itu gagal, artinya ke ECU nggak bisa nyambung gitu. Oke lah, karena pengapian ada, semburan bensin juga bagus, tekanan full pump juga bagus. Saya cek yang lainnya, saya cek kompresi melalui lubang busi agak kencang, artinya kompresinya masih bisa, masih ada gitu kompresinya. Nah, sehingga saya berpikir ini apa ya, saya kotak-katik, motor bisa hidup sementara, saya paksakan hidup sementara, tapi ada keluar asap dari saluran hawa beserta dengan oli keluar dari saluran hawa, sehingga saya berpikir kemungkinan klepnya terbuka gitu ya, klepnya terbuka sehingga udara kehisap kembali dan sehingga menyembur gitu. Akhirnya saya bilang ke punya motor, ini harus dibongkar bagian kepala. Kita harus cek apakah bagian klepnya memang kebuka atau yang lain. Memang yang saya bilang ini bagian kepala harus dibongkar. Oke lah, customer setuju dan kita lakukan pembongkaran. Setelah saya lakukan pembongkaran, akhirnya kelihatan lah yang rusak itu packing head yang kalengnya sudah pada keropos. Nah, sehingga saya menduga packing headnya ini yang menyebabkan kebocoran sehingga susah menyala gitu ya. Sehingga saya tidak berpikir panjang dan sehernya juga saya tidak cabut. Nggak cabut, artinya seher tetap di dalam blok. Supaya apa? Supaya tidak ada titik perubahan daripada ring seher tersebut, karena saya melihat boringnya masih mulus-mulus saja, tidak ada baret, motor belum ngebul. Kalau kita tidak mengganti seher dan ring seher, kita usahakan jangan sampai kita membuka seher itu dari bloknya. Yang kita buka adalah pinnya aja dari stang seher, sehingga tidak merubah titik daripada ring seher tersebut. Kelak kita memasang kembali tidak ada perubahan dan tidak mengalami kebocoran oli gitu. Oke, saya buka, saya vonis itu kalengnya yang bermasalah, karena saya lihat kalengnya keropos, sehingga saya gantilah packing headnya yang kaleng, saya pasang kembali. Setelah saya rakit, tetap aja nggak bisa nyala. Bisa nyala dipancing sampai kita usahakan bisa nyala, tapi lamsamnya nggak bisa. Lepas gas mati. Nah, akhirnya saya berpikir kembali, kira-kira ini apanya ya. Tapi memang saat saya bongkar headnya itu klep tidak saya cek kebocorannya, karena saya lihat secara fisiknya itu aman-aman aja pikir saya, sehingga akhirnya saya bongkar kembali. Siapa tahu klepnya memang bocor. Saya buka
headnya kembali, saya tes klepnya, kedua klep masuk dan keluarnya, klep in dan outnya tidak ada kebocoran. Waduh, apa ya ini ya? Memang untuk kedua kali saya bongkar, sehernya tidak saya buka lagi gitu, nggak saya lepas karena saya tidak menduga itu di bagian situ. Oke, saya pasang kembali untuk kedua kalinya karena tidak ada kebocoran. Saya pasang kembali. Setelah saya pasang kembali, saya coba hidupkan. Saya benarin kabel-kabel, siapa tahu TPS-nya yang kurang pas dudukannya. Setelahnya tetap aja kabel-kabel semua connect dari soket untuk kita colokin ke scanner. Kabel-kabelnya nyambung semua, baik ke ECU, ke aki ataupun maksanya bagus semua. Sehingga saya pasang kembali untuk kedua kalinya. Saya hidupin, tetap aja nggak bisa hidup. Saya menduga TB-nya. Kebetulan saya punya TB yang bekas, walaupun itu TB yang punya bit. Saya jajal coba, siapa tahu TB-nya pikir saya, karena dia nggak bisa lamsam, lepas gas mati. Saya coba, tetap aja. Waduh, apanya nih pikir saya. Akhirnya saya fokusnya ke arah seher. Siapa tahu sehernya bermasalah atau ringnya, pikir saya. Saya bongkarlah ini motor untuk ketiga kalinya. Dengan menguras tenaga, pikiran, dan waktu terbuang dengan sia-sia, tapi nggak apa-apalah. Saya bongkar kembali. Karena tidak mungkin ini motor kita kembalikan kepada customer dalam keadaan tidak bisa nyala. Apa kata dunia? Masa bengkel nggak bisa ngebenarin? Karena begitu kan kawan-kawan? Sehingga saya bongkarlah kembali motor ini untuk ketiga kalinya. Saya buka piston, saya keluarkan piston dari blok sehernya, sehingga di situ muncullah penyebabnya. Ternyata memang benar kawan-kawan, dugaan saya yang ketiga kalinya. Ternyata setelah saya bongkar kembali, di sini ada pecah nih. Nih. Dudukan ring itu pecah. Ini pecah dudukan ring ya. Nih. Pecah. Jadi ini yang menyebabkan kompresi itu hilang. Artinya di saat piston berada ke posisi TMA, saat kompresinya hilang begitu. Karena ring tempat dudukan ring sehernya pecah. Nah, pecahannya ini. Nih, ini bukan ring seher ya, tapi ini sehernya yang pecah. Nah, oke lah. Ternyata kawan-kawan yang menyebabkan motor ini susah menyala, dan kalaupun bisa menyala itu disebabkan karena tempat dudukan ring sehernya pecah, sehingga menyebabkan susah menyala. Kalaupun menyala tidak bisa lamsam, lepas gas mati. Nah, kenapa saya vonis tidak di awal, saya tidak vonis ring sehernya pistonnya? Karena saya lihat bornya ya masih bisa dipakai lah. Ini juga masih mulus, tidak baret, dan motor juga tidak ngebul gitu. Blok sehernya juga masih aman-aman aja gitu. Tapi saya tidak menduga ke situ ya di awal. Hanya untuk ketiga kalinya saya bongkar, saya cek seluruhnya, ternyata benar. Aduh, jadi kawan-kawan, bila ada mengalami kejadian seperti ini, motor apapun itu, apabila ngebul di bagian saluran hawa keluar asap, itu coba cek pistonnya. Siapa tahu ada yang sompel bagian piston dudukan ring sehernya. Jadi ini kita akan melakukan pergantian seher. Ya, mumpung karena sudah dibongkar, ya sekalian aja lah kita quarter biar aman. Memang ada garis-garis sedikit, tapi biar aman kita quarter aja sekalian. Oversize ini saya lihat, nggak tahu nih oversize berapa, tapi nanti kita cek dia nanti oversize ke berapa masuknya. Oke kawan-kawan, demikian juga untuk vario yang masuk ke tempat saya. Bila mana saudara kawan-kawan mekanik yang mengalami seperti ini, yang dimana saat motor bisa hidup,
ada saluran hawa. Dari saluran hawa itu keluar asap beserta oli. Coba dicek bagian sehernya, siapa tahu ringnya yang patah atau tempat dudukan ringnya yang sudah somplak. Itu aja kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi kawan-kawan mekanik ataupun kawan-kawan yang sedang belajar sebagai mekanik. Demikian dan terima kasih.